hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Berita firman ibadah pagi ini oleh Pendeta Magdaren Effendi. Undang jemaat berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita agungkan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Yesus Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita bernyanyi dari PKJ 6 bait 1 dan 2 bersorak Hai Allah semesta. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Luluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Jemaat Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah pagi hari ini. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita selenggarakan ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nas bimbing yang menjadi tema ibadah kita hari ini yang dikutip dari Efesus 4 ayat 10 yang menyatakan
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Demikian nas pembimbing yang dikutip dari PTS 4 ayat 10. Silakan. Nyanyi dari Kidung Jemaat 223 ayat 1 dan 3. Nyanyi yang malaikat. Silakan berdiri. Amanat Agung Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, marilah kita kembali mengingat perintahnya bagi kita sebagai murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menolong kita dan kita dapat mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita.
Amin. Silakan duduk. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan bimbingnya, firman kehidupan, Yesus Juru Selamat, sumber selamat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pada hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan bersama-sama dengan keluarga kami di dalam rumah kami masing-masing, tetapi juga sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan kami boleh mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang menandakan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan. Engkaulah yang memungkinkan kami untuk mendapatkan tempat yang kekal, rumah Bapa. Ketika kami percaya dan taat kepada-Mu, jaminan, kepastian, kehidupan yang kekal di rumah Bapa, keselamatan itu menjadi bahagia kami. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah perayaan kami saat ini, kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah seluruh keberadaan hidup kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus dikuatkan oleh firman Tuhan, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersabdalah ya Bapa di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah firman-Mu menjadi
menjadi santapan rohani bagi kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai saksi-saksi Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus terdapat di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mulai. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, dan selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Sama seperti hari raya Paskah yang kita rayakan kemarin di rumah masing-masing, hari raya kenaikan ini pun kita masih harus terus beribadah di rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, di gedung gereja.
Umat yang dikasihi Tuhan, setiap kali merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya sering mengatakan, inilah hari raya yang paling sepi. Tidak ada panitia, tidak ada acara perayaan, hanya ibadah saja. Itu pun terkadang tidak semuanya jemaat hadir dalam hari raya ini. Gedung gereja tidak penuh melimpah ruah seperti saat Natal atau Paskah. Makanya dikatakan hari raya ini sepi, biasa-biasa saja. Walaupun demikian, kita tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sesungguhnya juga adalah hari raya Kristiani yang paling berkesan. Mengapa berkesan? Ada banyak hal yang harusnya membuat kita begitu bersemangat merayakan hari raya. Kenapa? Yang pertama, karena Yesus tidak berangkat ke sorga begitu saja. Yesus tidak pergi meninggalkan murid-muridnya begitu saja, melainkan ia meninggalkan pesan dan janji kepada murid-muridnya. Pesan dan janji itu kita temukan dalam amanat agung tadi. Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah pesan dan janji. Pesan Tuhan untuk para murid, pergi menjadikan semua bangsa murid. Tetapi juga janji bahwa ia senantiasa menyertai murid-murid. Kita bersyukur bahwa Matius mengingat pesan ini dan menuliskannya di dalam Injil Matius. Sebab hanya Injil Matius yang menuliskan amanat ini. Kita tidak akan mengetahui apa tugas kita sebagai murid-murid kalau Matius lupa untuk menuliskan pesan ini. Tetapi inilah pesan amanat agung yang tertulis, yang tercatat hanya di dalam Injil Matius. Lalu juga Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul juga mencatat pesan dan janji Tuhan Yesus sebelum ia terangkat, yaitu di dalam ayat 8 bacaan kita tadi, di mana firman Tuhan sekali lagi berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada janji Tuhan dan juga pesan di dalam ayat 8. Janjinya adalah Roh Kudus akan turun menyertai murid-murid. Tetapi juga pesannya adalah mereka harus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Inilah pesan dan janji Tuhan kepada ke-11 murid dan kepada kita semua sampai di zaman ini. Pesan dan janji yang menyatakan kepada kita bahwa ia tidak pergi meninggalkan kita begitu saja. Pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini telah selesai, telah sempurna, dengan ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dengan ia memberikan banyak
Tuhan dialah Mesias yang dijanjikan. Dengan penderitaannya di atas kayu salib, dengan kebangkitannya dari antara orang mati, penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari yang membuktikan bahwa ia hidup, dan pada akhirnya diakhiri dengan kenaikannya ke surga. Kita merayakan hari raya kenaikan ini. Seharusnya juga kita merayakannya dengan penuh semangat, karena selain pesan dan janji, hari raya ini juga menyatakan kepada kita bahwa pekerjaan penyelamatan itu telah selesai dan kita telah menerima, merasakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, kita merayakan ini juga dengan semangat karena Yesus pergi, bukan untuk pergi meninggalkan kita selama-lamanya, tetapi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan ia akan kembali dengan cara yang sama. Dan kita tahu pada waktu dia kembali, dia mengangkat kita, orang-orang yang hidup dan yang mati akan dibawa ke tempat yang dia siapkan bagi kita. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 14, ketika Filipus bertanya, Tuhan, kemana engkau akan pergi? Dan Yesus menjawab bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat, dan di sanalah kita semua akan berkumpul ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman, percaya, dan ketaatan. Kita mendapat bagian di dalam rumah Bapa yang telah disediakan. Inilah yang membuat kita bersukacita. Tetapi juga inilah pesan dan janji Tuhan ketika kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya menggarisbawahi secara khusus pesan dan janji Tuhan dalam ayat-ayat yang saya bacakan. Sebelum dia berangkat ke surga, dia memberikan pesan dan janji. Sama seperti, walaupun tidak serupa persis, tetapi sama seperti kalau kita orang tua mau meninggalkan rumah, biasanya kita memberi pesan kepada anak-anak kita. Kunci pintu, hati-hati di rumah, jangan buka pintu kalau tidak kenal dengan orang yang datang, berhati-hati dan sebagainya. Kita memberi pesan biasanya kalau kita mau meninggalkan anak-anak kita sendirian di rumah, atau juga orang tua yang sudah dekat ajalnya, sudah di saat-saat terakhir hidupnya, ada yang berkesempatan memberikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Biasanya berikan, kalau ada kesempatan untuk itu, maka ada pesan-pesan terakhir, kata-kata terakhir yang diberikan oleh orang tua yang akan meninggalkan anak-anak. Mengapa orang tua melakukan hal ini? Karena mereka ingin anak-anaknya aman, karena mereka ingin anak-anaknya berada dalam keadaan yang baik ketika mereka meninggalkan anak-anak. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan makna yang tentu jauh lebih dalam. Dia ingin para murid mengetahui bahwa mereka aman sekalipun Yesus
yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan tema bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi kita diingatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Beberapa waktu belakangan ini saya sering berkhotbah tentang hal ini. Di minggu pertama setelah Paskah, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Menjadi saksi, waktu itu saya katakan ada resikonya, ada tantangannya. Tetapi sekalipun demikian harus tetap bersaksi, harus tetap menjadi saksi, tidak bisa lari dari tugas tanggung jawab. Tetap bersaksi dengan menjadi pembawa damai sejahtera. Kemudian pada hari Minggu kemarin, Minggu ke-6 setelah Paskah, Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ini juga sama dengan perintah untuk menjadi saksi. Sama seperti Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ini, yang iba, yang sedih, yang kasihan melihat para penyembah berhala di kota Athena Yunani. Dia bersaksi kepada mereka tentang Allah yang hidup. Kita pun harus berbuat hal yang sama. Dan sekali lagi, kita dapat bersaksi dengan berbagai macam cara. Ada 5 cara yang saya ingatkan kembali kepada kita semua melalui perenungan. Yang pertama, kita bersaksi dengan bercerita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Bersaksi dengan bercerita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Bersyukur dalam segala hal. Orang Kristen jangan banyak mengeluh, tetapi syukuri apa yang kita alami dengan menceritakan kasih Tuhan dalam susah dan senang hidup kita. Yang kedua, bersaksi dengan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Berapa waktu belakangan ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bagaimana wabah virus corona ini mengajar kita untuk saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan sudah banyak orang yang berlomba-lomba melakukannya. Kita pun di tengah-tengah jemaat Kopda Sama Indah juga melakukannya melalui tim diakonia, melalui komisi pemuda remaja. Kita terus melakukan ini untuk berbagi kasih, untuk menjangkau mereka yang terkena dampak daripada virus corona. Itulah salah satu cara kita bersaksi dengan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, kita bersaksi melalui bidang pekerjaan kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita masing-masing, dengan cara menunjukkan loyalitas kita di tempat pekerjaan kita, dengan cara kita bekerja tetap menjunjung tinggi kebenaran, dengan cara bersaing secara sehat. Sekarang adalah zaman kompetitif. Orang dunia melakukan berbagai cara untuk bisa bersaing dan meraih kesuksesan. Orang Kristen juga harus mempunyai daya saing. Tetapi bersainglah melalui prestasi Anda. Bersainglah melalui loyalitas Anda. Bukan dengan cara menjilat atasan dan menjatuhkan rekan sekerjanya. Yang keempat, kita bersaksi melalui ladang pelayanan gereja dengan pelayanan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita dapat saling mendoakan, kita dapat memberitakan Injil kepada
sebagai satu persekutuan jemaat. Kita tetap bersama-sama dalam suka dan duka, saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan juga melalui pemberitaan firman, pelayanan doa, apapun yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang Allah yang hidup, yang kita sembah dan kita imani. Dan yang kelima, kita bersaksi dengan cara hidup kita, dengan perkataan dan perbuatan kita. Orang Kristen jangan suka mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang lain. Orang Kristen jangan suka sinis atau jutek atau bahasa anak sekarang nyolot dalam berbicara kepada orang lain. Jaga perkataan kita. Orang Kristen jangan suka iri hati. Orang Kristen jangan sombong, tetapi tetap merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan banyak hal lain yang menunjukkan bahwa kita bersaksi melalui cara hidup kita, perkataan dan perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan perenungan bagi kita semua, sudahkah hidup kita menjadi saksi Kristus yang setia di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita? Sudahkah kita menjadi saksi yang setia di tempat pekerjaan kita? Sudahkah kita menjadi saksi yang setia di tempat studi kita sebagai anak-anak muda, pemuda remaja? Jadilah saksi-saksi Kristus di lingkungan pergaulanmu dengan sesama teman yang seiman maupun yang tidak seiman. Jadilah anak-anak muda yang sungguh memperlihatkan kehidupan yang takut akan Tuhan, tidak terbawa arus dengan pergaulan anak muda masa kini yang membawa mereka pada masa depan yang suram. Tetapi teruslah menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mendengar akan firman Tuhan dan melakukan di dalam pergaulan masa muda kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia di lingkungan persekutuan dan di lingkungan yang lebih luas di dalam masyarakat di mana kita ada? Renungkanlah itu di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ingat selalu Ia telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang selalu mengingat pesan-Nya dan yang selalu melakukan tugas yang diberikan kepada kita, yaitu bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup setiap kita. Roh Kudus itu bukan hanya untuk menghibur ketika kita susah, bukan hanya untuk menolong atau membimbing kita dalam sikap atau tindakan kita, tetapi Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Ia terangkat ke surga. Sekali lagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita merespon
Jemaat 225 bait 1, 2, dan 3. Berkata Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan adalah bersaksi sebagai saksi Kristus yang setia di dalam seluruh keberadaan hidup kami, baik di rumah, baik di tempat studi atau pekerjaan kami, di lingkungan masyarakat di mana kami ada, tengah-tengah persekutuan kami, dimanapun kami berada. Kami harus menjadi saksi-saksi Kristus yang setia melalui berbagai hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai anak-anak Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi juga dengan karya kami, dengan ucapan dan tindakan kami senantiasa menyaksikan Kristus melalui seluruh keberadaan hidup kami. Bapa di sorga, sesungguhnya tidak mudah bagi kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Karena kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan dalam segala keberadaan kami. Karena itu,
Biarlah Tuhan yang selalu menuntun setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap saat kami selalu memberi diri kami dituntun oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami tahu sebagai saksi Kristus, kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tidak mudah ya Tuhan menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada-Mu. Namun sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, untuk kami tetap menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami semua, dari kepala keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Biarlah firman-Mu kami dengar dan kami lakukan. Kami selalu sadar, kami selalu ingat bahwa kami adalah saksi Tuhan. Tuhan memberi kami pesan dan Tuhan memberi kami janji bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan banyak orang yang mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa dan bergumul untuk pergumulan kami di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau menjaga, membentengi kehidupan umat-Mu. Biarlah kami semua, bahkan bangsa ini Tuhan, senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Tuhan menolong supaya badai ini berlalu. Indonesia boleh sehat, boleh mengalami situasi yang aman. Pemerintah kami terus Tuhan pakai untuk boleh melakukan langkah-langkah yang efektif untuk wabah ini boleh teratasi dengan baik. Dan kehidupan yang aman, yang normal kembali boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami boleh kembali bekerja, kami boleh kembali dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh kami lakukan dengan situasi dan kondisi yang baik. Tuhan Yesus, Engkau menjawab doa kami. Engkau mendengar setiap doa dan harapan umat. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkaulah yang menolong, dan Engkaulah yang mampu ya Tuhan, untuk menolong kami keluar dari pergumulan ini Tuhan. Wabah ini boleh berakhir ya Tuhan, dan semua situasi kondisi boleh menjadi baik kembali. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Kasihani mereka yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang menolong mereka dalam proses penyembuhan. Baik keluarga, baik para medis, Tuhan tolong. Berkati mereka, lindungi mereka. Semua orang-orang yang terpanggil untuk menjadi donatur, memberikan donasi-donasi kepada orang-orang yang susah karena wabah ini. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang melakukan berbagai aksi sosial, tindakan diakonia, dan semua lembaga-lembaga, tapi juga pribadi-pribadi yang melakukan donasi dan segala macam bentuk berbagi kasih. Tuhan memberkati sehingga banyak orang yang boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang
mengulurkan tangan kasih mereka untuk mengurangi beban ekonomi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus untuk jemaat-Mu Tuhan berkati, pelayanan di dalam gereja-Mu Tuhan berkati, begitu juga bagi rencana Komisi Pemuda Remaja untuk berbagi kasih. Kami terus menopang di dalam doa supaya aksi sosial ini boleh berjalan dengan baik dan banyak orang boleh diberkati dengan kegiatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis jemaat, untuk semua komisi-komisi untuk pelayanan, pelayan Tuhan dalam jemaat ini. Begitu juga semua yang secara khusus melayani di dalam ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Baik tim multimedia, baik pemain musik kantoria, petugas sound system, dan juga hamba-Mu yang melayani melalui liturgos. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu ini. Dan biarlah di waktu yang akan datang, kami boleh terus melakukan tugas pelayanan kami dengan semangat sukacita dan damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah situasi social distancing. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami segala salah dan dosa kami, dan dengarkan doa kami. Kami bersyukur di hari raya kenaikan ini, karena kami punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Pada Tuhan hai suku-suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalamnya. Sampaikan mendengarkan dan puji Tuhan dan ini Pak dari ini satu dan Puji
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu, karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja dan Tuhan kami. Bila kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu dan bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama dan kemuliaan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Jika Ia berjanji, Ia pasti akan menggenapi janji. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan berpegang pada janji Tuhan ini, dan dengan melakukan firman-Nya untuk bersedia menjadi saksi, marilah kita berdiri dan kita bernyanyi Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama dan yang keempat, sebagai nyanyian pemutusan kita. Kita harus membawa berdiri. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan selamat. Umat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang telah menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kembalilah ke tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita. Teguhkanlah hati kita, janganlah takut dan gentar. Jadilah saksi-saksi Kristus yang setia. Tuhan menyertai kita senantiasa. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Demikianlah ibadah kita sekali lagi. Majelis jemaat mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia